Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipan Rosabilah. Nama saya Tia Novitasari. Dan perkenalkan, nama saya Fania Ditami. Jadi di sini kita bertiga akan menjelaskan apa itu sejarah uang, apa itu pengertian uang, dan apa saja jenis-jenis uang, lalu bagaimana sistem pembayarannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah uang. Jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang jasa untuk barang jasa yang diinginkan. Namun tak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai tukarnya. Timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran, seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Pada awalnya, uang berfungsi sebagai alat penukar atau alat pembayaran. Seiring perkembangan peradaban manusia, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Tampilan uang pun terus mengalami evolusi, dari awalnya berbentuk barter, kemudian ke kulit kerang, koin, kertas, plastik, dan kini bentuk elektronik. Bukti uang tertua di Indonesia disimpan di Museum Nasional. Terdapat koleksi 2 uang logam dari zaman Hindu-Buddha di Jawa yang terbuat dari perak. Bentuknya yang cembung, sisi depan bergambar pot bunga, 2 tangkai bunga, dan garis-garis lekuk di sekitarnya seperti ruang asap. Sedangkan pada sisi belakang terdapat bunga lotus mekar terletak di dalam garis berbentuk persegi 4. Kemudian uang kepeng mata uang tembaga dari Tiongkok. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam juga mengeluarkan mata uang, misalnya Kesultanan Pasai dan Aceh, mengeluarkan dirham dari emas dan atau kasa dari timah. Kemudian ada Banten mengeluarkan mata uang kasa dari tembaga. Kedatangan bangsa Eropa membawa mata uang baru pada abad ke-16. Portugis mengedarkan mata uang yang terbuat dari perak, yaitu piastre Spanyol yang disebut juga mat, pasmat, riel atau dolar. Lalu setelah Portugis, kongsi dagang Hindia Timur atau VOC menancapkan kaki di Nusantara, pada masa jayanya beredar bermacam-macam mata uang seperti Rich, Dalder, Dukat, Stuiver, Gulden, dan Doit. Bahan yang digunakan adalah emas, perak, tembaga, nikel, dan timah. Bentuknya yang bundar, pipih dengan ukuran diameter yang tidak sama. Mata uang tersebut dibuat di negeri Belanda. Lalu setelah VOC bubar, Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan Republik Batav. Mata uang yang dikeluarkan bertuliskan Indiae Batavorum dengan satuan nilai gulden dan stuiver. Ketika Belanda diduduki Prancis, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengedarkan mata uang berinisial LN atau disingkat Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte yang menjadi Raja Belanda. Bentuk uang itu bundar pipih dan terbuat dari tembaga. Lalu Inggris mengambil alih Hindia Belanda dengan Thomas Stamford sebagai Letnan Gubernur Jenderal dari tahun 1811 sampai 1816. Raffles membuat mata uang rupiah yang bentuknya bundar pipih dan terbuat dari emas, perak, tembaga, dan timah. Kedua sisinya tertera tulisan Jawa dan Arab. Mata uang ini dicetak di Batavia. Diperkirakan kata rupiah, mata uang Republik Indonesia, berasal dari rupiah yang ditulis dalam bahasa Arab dengan ucapan roepiah. Selain rupi, beredar pula uang bertuliskan EIC atau East India Company atau Kongsi Dagang India Timur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi.
Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran, transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Lalu, jika ditilik dari sejarah, pada awalnya masyarakat belum mengenal sistem barter karena setiap orang memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia jadi bertambah sehingga yang mereka produksi sendiri tidaklah cukup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diinginkan. Lalu muncullah sistem barter di mana transaksi dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antar individu. Setelah itu, muncul beberapa alternatif barang yang digunakan sebagai alat tukar, yang umumnya berupa benda yang diterima oleh umum atau generally accepted. Benda yang dipilih bernilai tinggi atau sulit didapatkan atau memiliki nilai yang magis, atau benda yang menjadi kebutuhan primer. Kemudian muncullah logam sebagai alat tukar selanjutnya yang digemari umum karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, mudah dibawa, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilai. Sehingga pada akhirnya muncullah uang kertas karena penggunaan uang logam dirasa sulit untuk transaksi yang nilainya besar. Lalu selanjutnya kita bahas jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jenis uang berdasarkan nilainya. Yang kedua, jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan bahannya. Dan yang keempat, jenis uang berdasarkan wilayah penggunaannya. Yang pertama, kita bahas tentang jenis uang berdasarkan nilainya. Di antaranya itu ada full body money atau nilai sepenuhnya, yang artinya yaitu ketika nilai intrinsik dan nilai nominal sama, contohnya itu perak dan emas. Lalu yang kedua yaitu ada representative money dan fiat money, yaitu ketika nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominal, contohnya yaitu uang kertas. Lalu yang kedua yaitu jenis uang berdasarkan lembaga yang diterbitkannya. Di antaranya yang pertama yaitu ada uang kartal, yaitu uang yang dibuat langsung oleh Bank Indonesia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu ada uang giral, yaitu jenis uang yang dibuat oleh bank umum, contohnya seperti cek, giro, kartu ATM, dan mobile banking. Lalu yang ketiga yaitu jenis uang berdasarkan bahannya. Di antaranya yang pertama yaitu ada uang kertas, yaitu jenis uang yang terbuat dari kertas, dan yang kedua yaitu ada uang logam, yaitu jenis uang yang terbuat dari perak maupun logam. Lalu yang keempat yaitu ada jenis uang berdasarkan wilayah penggunaannya. Di antaranya yang pertama yaitu ada uang lokal, yaitu jenis uang yang secukupnya hanya di satu wilayah saja atau satu negara saja. Yang kedua itu ada uang regional, yaitu uang yang berlaku di wilayah tertentu, seperti euro yang berlaku di wilayah Uni Eropa saja. Yang ketiga yaitu ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku secara internasional, contohnya US dollar Amerika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis alat pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang umum dan banyak digunakan untuk transaksi yang nilainya kecil. Alat pembayaran tunai tersebut berbentuk uang kartal, yaitu berbentuk kertas dan juga koin yang tersedia dalam berbagai jumlah nominal. Di zaman yang sudah serba digital seperti saat ini, penggunaan uang kartal lebih sedikit daripada uang giral. Hal tersebut dikarenakan alat pembayaran
tunai diklaim kurang efektif dan kurang efisien. Bila melakukan transaksi yang nilai pasarnya ternyata lebih besar dengan menggunakan uang tunai, maka cenderung akan meningkatkan berbagai risiko, seperti perampokan, pencurian, dan lain-lain. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Alat pembayaran ini lebih efisien karena ketika melakukan kegiatan transaksi, masyarakat sudah tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan pengukuran nominal. Beberapa sistem pembayaran non-tunai yang bisa digunakan adalah yang pertama, giro, yaitu bukti permintaan pemindahan uang ataupun dana dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya dengan berdasarkan jumlah dan juga nama yang sudah tertulis. Yang kedua ada cek, yaitu bukti permintaan dari pihak nasabah yang ditunjukkan untuk bank penggunaan yang mencairkan sejumlah dana atau uang sesuai dengan jumlah dan juga nama pihak penerima yang tertulis pada cek. Yang ketiga, kartu kredit, yaitu alat pembayaran non-tunai yang berbentuk kartu. Kartu kredit tersebut dikeluarkan oleh pihak bank yang kemudian bank akan meminjamkan sejumlah uang pada pihak nasabah terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran. Yang keempat ada nota debit, yaitu suatu bukti transaksi yang berguna untuk meminimalisir utang usaha yang harus dilunasi. Yang kelima, uang elektronik, yaitu uang digital dari suatu sektoran tunai yang dilakukan oleh pihak nasabah agar bisa dialihkan menjadi uang elektronik atau e-money. Selanjutnya, yang terakhir, alat pembayaran internasional. Untuk melakukan kegiatan transaksi internasional secara non-tunai umumnya harus menukarkan uang yang sama dengan nilai kurs yang berlaku. Beberapa contoh alat pembayaran non-tunai bertaraf internasional sebagai berikut. Yang pertama ada cek, yaitu sistem pembayaran yang dilakukan cek bila bank penjual dari negara penjual. Yang kedua, kartu kredit, yaitu pembayaran dengan kartu kredit bisa dilakukan di berbagai negara, terutama bila memiliki kartu dengan jaringan UnionPay, Mastercard, Visa, dan lain-lain. Yang ketiga ada wesel pos, yaitu pihak pembeli bisa melakukan kegiatan transaksi wesel pos untuk mengirim uang dari dalam dan juga ke luar negeri. Penyelenggara wesel pos internasional adalah Wesel Union. Yang keempat ada online payment, yaitu sistem pembayaran di dalamnya hampir sama dengan uang elektronik, yang mana para pengguna harus melakukan setoran uang tunai ke suatu akun. Juga bisa menghubungkan kartu kredit ke dalam akun online payment seperti PayPal. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.